Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang desain, yang mana yang lebih fokus pada pembahasan mengenai desain menggunakan Photoshop. Untuk pertemuan kali ini saya akan memulai dari pembahasan yang dasar dulu, yaitu bagaimana kita cara membuat garis. Adapun yang akan kita bahas nanti ada dua macam, yaitu ada pembahasan garis lurus dan ada pembahasan cara membuat garis melengkung. Baik, di sini saya akan membuat dulu sebuah lembar kerja. Lembar kerjanya tinggal pilih file, new, lalu anggap saja di sini ukurannya A4. Nah, ini bisa dirubah-rubah tergantung kebutuhannya ya. Anggap di sini saya ambil A4 saja. Oke. Lalu muncul sebuah lembar kerja berukuran A4. Yang pertama saya akan membuat garis lurus. Untuk membuat garis lurus, yang pertama kita tentukan dulu kita mau membuat warnanya warna apa. Di sini saya akan membuat sebuah garis lurus berwarna merah. Cara membuat warnanya yaitu dengan mengklik tombol yang segi 4 merah ini. Kita klik. Di sini kita pilih warnanya warna apa. Kalau misalnya ingin membuat warna biru, tinggal pilih warna biru. Ingin membuat warna hijau, warna hijau. Kuning ya kuning. Karena di sini saya mau membuat warna merah, maka saya memilih warna merah. Berikutnya kita mengatur ketebalan garis. Dengan cara apa? Mengklik brush tool. Kita klik. Di sini ada beberapa model ketebalan, ada yang halus, ada yang keras seperti itu. Nah, di sini saya memilih yang hard round, yang keras. Dan ketebalannya 10 pixel. Semakin besar size-nya, maka semakin besar garisnya. Di sini saya mau membuat garis kecil saja, tipis, tidak perlu besar-besar. Misalnya sebagai contoh, saya ingin membuat yang ketebalannya 13 pixel. Nah, semakin tebal semakin size-nya semakin besar, maka garisnya semakin tebal. Oke. Sudah, warna sudah, ketebalan sudah, tinggal membuat garisnya. Cara membuat garisnya yaitu pertama-tama kita buat new layer. Cara membuat new layer adalah dengan cara memilih layer lalu pilih new layer. Nah, layernya kita beri nama garis lurus. Kita beri nama dengan garis lurus. Oke. Ya, lalu pilih yang namanya tool, yaitu pen tool. Nah, kalau di sini belum pen tool, misalnya seperti ini. Nah, kita klik kanan lalu pilih pen tool. Nah, untuk lebih yakin klik kanan lalu pilih pen tool. Pertama-tama kita membuat titik dulu. Titik sini. Nah, sudah terbentuk titik segi 4 ini, lalu kita tekan shift. Sambil menekan shift kita membuat titik di sisi satunya. Nah, maka akan jadi sebuah garis lurus. Kemudian kita klik kanan lalu pilih stroke pad. Lalu di sininya kita pilih brush. Oke, maka akan terjadi garis yang berwarna merah. Lalu klik kanan, delete path. Nah, gitu ya. Delete path. Berikutnya kita akan membuat sebuah garis lurus, garis melengkung. Nah, caranya seperti apa? Kita buat layer lagi. New layer. Layer new. New layer. Di sini kita buat garis melengkung 1 garing. Nah, gitu. Oke. Lalu sama caranya dengan cara memilih pen tool tadi. Yang memilih warna dulu, misalnya warnanya saya ingin rubah menjadi warna biru. Warna biru.
ketebalannya tetap, ya ketebalannya tetap, brush tool ketebalannya tetap, saya pakai 13. Lalu kita pilih pen tool, lalu bikin titik dulu, ya bikin titik, lalu bikin titik satunya dengan menekan shift. Nah, karena kita ingin membuat garis melengkung, maka kita bikin titik di tengahnya. Nah, setelah tanda plus kita bikin titik di tengahnya. Lalu supaya dia bisa melengkung, kita tekan Ctrl. Sambil menekan Ctrl, pointer akan berubah menjadi tanda panah, lalu kita tarik ke atas. Nah, lalu klik kanan, stroke pad, brush tool, maka akan menjadi garis melengkung berwarna biru. Klik kanan, delete path. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya saya akan membuat garis lengkung, tetapi lengkungannya ada dua, jadi ke atas dan ke bawah. Caranya yaitu dengan cara membuat layer lagi, new layer, kita beri nama garis lengkung 2. Nah, caranya adalah dengan membuat titik lagi 1, lalu menekan shift. Maaf, kita rubah dulu warnanya. Saya ingin membuat warna kuning misalnya, atau oranye. Nah, lalu saya ulangi. Setelah saya membuat warna, lalu pilih pen tool tadi, klik bikin titik dulu, lalu bikin titik akhir dengan menekan pause, dengan menekan shift. Kita buat titik akhirnya di sini. Karena kita ingin membuat lengkungnya 2 ke atas dan ke bawah, maka kita bikin 2 titik di sini, 1, di sini juga 1. Perhatikan tanda pen toolnya, ada tanda pen tool plus. Nah, lalu kita tekan Ctrl dan pointer berubah menjadi tanda panah, kita tarik ke atas. Itu. Yang ini kita tarik ke bawah sehingga menjadi gelombang seperti ini. Ya, sehingga menjadi gelombang. Ini bisa digeser-geser kalau mau dipaskan. Lalu klik kanan, stroke path, brush, maka akan menjadi warna apa? Kuning atau oranye seperti ini. Lalu klik kanan, kemudian delete path. Nah, itu cara kita membuat garis. Lalu berikutnya kita akan pelajari mengenai cara membuat bidang. Ya, bidang itu nanti ada segi 4, lingkaran, dan juga segi 5 misalnya gitu. Nah, cara membuatnya kita pelajari dulu cara membuat segi 4. Ya, cara membuat bidang segi 4 yaitu dengan memilih polygonal tool. Kita pilih di sini ada namanya rectangular tool. Rectangular tool ini untuk membuat segi 4. Pertama kita buat dulu warnanya. Di sini saya mau membuat warna hijau. Nah, warna hijau seperti itu. Lalu saya pilih rectangular tool, saya klik, lalu saya bikin garis seperti ini. Nah, maka akan terbentuk segi 4, ya, segi 4. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat
lingkaran. Nah, lingkaran yaitu dengan cara yang sama, kita klik, lalu klik kanan, lalu kita pilih ellipse tool. Nah, ini ellipse tool. Nah, maka akan terbentuk lingkaran berwarna hijau. Nah, itu. Nah, terus kita ganti warnanya bisa. Nah, kita ganti warna kuning misalnya gitu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita ingin membuat segitiga? Dengan cara klik kanan ellipse tool tadi, lalu kita pilih polygonal tool. Di bagian set kita isi 3. Nah, kita isi 3. Yang ini kita isi 3. Maka yang terjadi bagaimana? Akan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, warna hijau, warna kuning. Kita ganti warnanya di bagian fill warna coklat. Ini boleh digeser. Nah, boleh digeser. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kita ingin membuat segi 5. Ya, tinggal klik kanan. Ya. Polygonal tool. Sininya tinggal setnya tinggal kita ganti segi 5. Lalu kita garis. Nah, gitu. Nah, tapi Pak, ini ujungnya tajam. Bagaimana caranya supaya ujungnya lancip? Nah, sama caranya. Misalnya segi 4 yang ujungnya, segitiga yang ujungnya lancip misalnya. Klik kanan, tadi polygonal tool, di sini kita pilih 3. Akan tetapi di sininya kita conteng smooth corner. Ya, smooth corner atau sudut yang halus. Nah, kita buat seperti ini. Oh iya, lupa. Tadi 3 kita pilih smooth corner, startnya kita conteng. Nah, sehingga nanti ini kita bikin 1 saja. Gua ada salah. Ini kita besari lagi. Ini kita besari. Itu ya caranya. Kita kecili. Nah, seperti itu. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, itu kita delete saja. Nah, jadi gitu ya cara membuatnya. Dengan cara membuat seperti ini.
klik kanan. Ini rektangular untuk membuat segi 4. Ini untuk membuat persegi. Ini untuk membuat lingkar. Oke, sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.